Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pesan-pesan bisnis? Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah suatu langkah strategis bagi pencapaian suatu perusahaan atau organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Kunci-kuncinya adalah komunikasi yang efektif, itu kuncinya untuk berhasil. Proses penyusunan pesan bisnis itu faktor yang sangat penting. Proses komposisi ada 3 bagian, yaitu 1. Perencanaan pesan. Perencanaan pesan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Dan yang kedua, perorganisasian pesan. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan, perlu merorganisasikan pesan dengan baik. Dan yang ketiga, revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis harus dilakukan dengan berhati-hati dan teliti sehingga pesan yang dibuat tidak mengalami kesalahan. A. Perencanaan pesan bisnis. Penentuan tujuan, ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa tujuan harus jelas, meliputi A. Keputusan untuk meneruskan pesan, B. Keputusan untuk menanggapi audiens, C. Keputusan untuk memusatkan pesan, D. Keputusan untuk menetapkan media yang akan ditetapkan. Dan berikut ini merupakan diagram tujuan komunikasi bisnis. Yang kedua, analisis audiens. Dengan cara A. Kembangkan profil audiens, B. Memuaskan kebutuhan informasi audiens, C. Memuaskan kebutuhan motivasi audiens. Mengembangkan profil audiens dengan cara A. Menentukan ukuran dan komposisi audiens, dan B. Siapa audiensnya, C. Reaksi audiens, D. Tingkat pemahaman audiens, E. Hubungan komunikator dengan audiens. Memuaskan kebutuhan informasi audiens dengan cara 1. Menemukan apa yang diinginkan audiens, dan kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan informasi yang telah diperlukan. Keempat, pastikan bahwa informasinya akurat. 5. Tekankan ide-ide yang menarik bagi audiens. Memuaskan kebutuhan motivasi audiens ada 2 cara. Pertama, dengan cara rasional, yaitu suatu cara untuk mencari tahu pengetahuan yang baru dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui itu ada di dalam pikiran manusia. Dan kedua, dengan cara emosional, yaitu suatu usaha menggugah perasaan dengan emosi siswa dalam meyakini dan memahami, menghayati ajaran agamanya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan ini menggunakan metode ceramah, bercerita, dan sosiodrama. Penentuan ide pokok. Dalam penentuan ide pokok ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu topik adalah subjek yang luas, dan yang kedua, ide pokok sendiri adalah pernyataan tentang suatu topik. Pada seleksi saluran dan media dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, saluran lisan terbaik. Dikatakan baik apabila 1. Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. 2. Pesanan relatif sederhana dan mudah diterima. 3. Anda tidak memerlukan catatan permanen. Keempat, Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. Kelima, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Sedangkan saluran tertulis terbaik dikatakan apabila 1. Anda tidak memerlukan umpan balik langsung. 2. Pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. 3. Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. 4. Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis. Kelima, Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi ke pesan jika pesan disampaikan secara lisan.
dari orang ke orang. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.